sejarah tentang cerita pembantaian tentara pendudukan Jepang. Jadi dikatakan dulu tentara pendudukan Jepang. Mungkin kalau panggil orang tua kami di sini nanti dengan sejarah Jepang ini. Tahun 1942 Jepang datang ke Kalbar, kemudian sama seperti sejarah-sejarah sebelumnya bahwa mereka katakan kita saudara, tapi lama kelamaan ternyata mereka punya kepentingan. Akhirnya ringkas ceritanya, jadi orang-orang kita merasa tertindas, orang-orang Kalbar. Jadi mengadakan pertemuan, tapi pertemuannya itu bocor. Di Banjarmasin akhirnya bocor. Akhirnya dari pertemuan itu mereka tangkap semua, ya, petinggi-petinggi, mungkin ada yang sini kakek neneknya, mungkin ada ahli waris. Jadi mereka ditangkapi dulu dengan alasan dijemput mau apa gitu, disungkup ya, mungkin orang tuanya tahu. Akhirnya setelah tahun 1975 nah baru diketahui lokasi ini, diketemukan oleh masyarakat ini hutan belantara dulu. Kira begitu diketahui ternyata ada tumpukan-tumpukan tulang belulang, maka terjadilah ini tumpukan-tumpukan besar ini, ada sekitar 10 tumpukan. Nah, ini tumpukan. Menurut majalah Borneo Shimbun itu sekitar 21.037 orang. Bayangkan saja. Di mana di sini? Ya di areal ini yang hilang di Kalbar waktu itu. Kemungkinan di sinilah dia itunya. Jadi yang wartawan, tokoh-tokoh, di makam 10 itu masih pakai baju kerajaan. Menurut ini yang penjaga makam di sini. Kalau di sini makanya banyak yang hilang-hilang itu kakek nenek kita dulu disungkup pakai mobil sungkup, kemudian didapati sekitar tahun 75-an itu ada tumpukan-tumpukan, makanya dikuburkan dalam bentuk seperti ini. Tapi insya Allah mayoritasnya kayaknya sebagian besar dari orang pesisir. Jadi bolehlah kita kirim Fatihah untuk para syuhada gitu. Silakan Ustaz. على هذه النية ولشفاعة رسول الله حضرة النبي سيدنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته شأننا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا وفي هذا الشهداء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أمضي للرحمة والمغفرة والشفاعة والتوبة من أهل القبور، من أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله. اللهم افتح أبواب السماء بروحهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ووسع لهم في قبرهم ووسع لهم في قبرهم ووسع لهم في قبرهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم حفرة من حفرة النيران. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله المرحوم بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على 10 makam seperti ini nanti kita lanjut. Nanti kalau mau selfie boleh di situ agak ada bahan pasir. Jadi setiap 28 Juni kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Mandor, tepatnya di makam pahlawan. Dari berkabung daerah. Ini mana di sini makam yang pertama yang saya kunjungi. Insya Allah kita akan mengunjungi makam-makam yang lain. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti channel ini, Sandi TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Ini tempat apa nih Ustadz? Ini menurut ceritanya dari apa? Ini tempat pembantaian. Jadi mereka yang waktu ditangkap disungkup tuh. Di Kan sini ya. Bapak-bapak atau nenek-nenek dulu disungkup, dia masuk monyang dimasukkan mobil sungkup, dibawalah ke hutan. Ini hutan belantara dulu. Iya. Maka mereka dijejirkan di sini, lalu diantri satu-satu maju. Ya, pancung pakai samurai. Oleh siapa? Oleh Jepang. Tentara Jepang. Makanya kalau tercermin dalam relief itu
ada yang enggak, ada kan yang orang tua kita tuh kanuragannya tinggi, tidak bisa kena pancung itu kan, maka dia masukkan dalam karung, kumur hidup-hidup. Nah, nanti di relief nanti jelas itunya. Jadi ini dibangun masa kita kan atau masa Jepang ini, Mas? Udah masa kita. Masa Jadi, kita ya. ini dibangun ini sekitar tahun 1975, zaman Pak Gubernur Kadarusno. Jadi monumen itu 75 dibangun oleh Pak Kadarusno. Nah, ini dibangun semua monumen itu atas rekomendasi dari DPRD dulu provinsi. Jadi dibangun. Jadi sekali lagi dibangunnya monumen ini bukan untuk menunjukkan kebencian kepada Jepang, cuma untuk sejarah supaya jangan terulang lagi. Nah itu. Ya lah, selfie. Ini apa ini, Ustaz? Apa itu? Itu hanya monumen ya. Oh, monumen aja, Ustaz. Monumen bentuk kepala dikencung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Mandor, yang dimana di sini monumen tempat pemancingan nenek moyang kita yang dipancung oleh Jepang. Ini banyak makam-makam yang di sini. Saya merasa terharu, jujur. Ini monumennya. Insya Allah kita lihat lagi nanti keadaan ke depan makam-makam itu, karena terdapat banyak makam-makam yang sangat besar gitu. Satu makam itu bisa beribu-ribu orang yang ditanam di situ oleh Jepang. Dan ini tempat pemancingannya, pemancingan Jepang. Setiap orang dipancung kepalanya, dibunuh di sini oleh Jepang. Nanti kita lihat nanti makam-makam nenek moyang kita. Assalamualaikum. Di daerah sini 10 makam, tapi makamnya besar-besar. Nanti kita ayo, nampak Pak. Ya Pak. Enggak. Untuk channel YouTube ya. Jadi 10 makam Pak ya, ini Pak ya. 10 tumpukan makam besar. Tumpukan makam besar Pak ya. Ya. Di sini tidak ada rumah warga Pak. Nggak ada lah, ini kan areal cagar alam. Oh, cagar alam. Nggak ada, ini areal cagar alam, dilindungi ini. Dilindungi benar-benar Pak ya. Dilindungi benar-benar. Walaupun dah ada lah terjadi sedikit-sedikit penebangan. Dulu tinggi-tinggi kayu-kayu di sini. Dulu mana berani masuk kalau suasananya itu lah hening gitu Bang. Iya. Makam berapa? Ini makam bro. Oh. Terus. Ini kemana nih Pak? Sama yang mutar ya. Oh, Di hutan. ada juga ya. Ini yang 9 ya? Luar biasa ya. Ini masih ada keluarga dengan Taiwan. Bisa ya di 9. masih 9. Iya. Yang 10. Ini saudara, makam yang ke-9. Makam yang ke-9. Gimana bisa tahu gini ya? Apa gimana caranya? Ke-9. Makam yang ke-9. Ini makam yang 9 saudara. Mungkin tumpuk-tumpukan tadi Pak. Pas tumpuk-tumpukan itu Pak. Setiap tanggal berapa ini yang ramai di sini Pak? Bang. Kan ramai. 28 Juni itu udah jadi kesepakatan. 28 Juni itu diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dari mana ya? 28 Juni itu Dari Jepang. seluruh ahli waris, Aduh. namanya tabur bunga, ahli waris, muspida itu kan ada gubernur, ada pangdam, pokoknya semua lah ahli waris sekalbar. Ini tak boleh. Asal pergi ke makam tu muslim.
Ini yang raja nih. Nah, ini yang raja-raja nih. Ini makam raja ya Ustaz ya. Katanya sah. Allah alam, nanti jelaskan sama Bang Epi itu. Ah. Kalau maju kan ramai orang sini. Mega lah. Ini Masya Allah. Yang jaga kunci ya? Hah? Nah, udah lah. Jelaskan ya Bang. Ini jelaskan ya Pak. Bang, jelaskan sini Bang. Ayo Bang. Jadi ini saya bukan narasumber sebenarnya, kapasitas juru kunci sebenarnya. Saya sedikit tahu lah. Jadi ini makam 10. Ini konon dulu menurut juru kunci, ini juru kunci yang berhak jelaskan. Ya. Jadi di dalam ini masih ditemukan jenazah yang utuh, masih menggunakan pakaian kerajaan. Jadi diperkirakan itu kerajaan Sambas itu. Artinya enggak jadi tulang menulang. Masih utuh. Udah sih jauh betul, tapi pakaiannya masih ada itunya gitu. Pakaiannya itu ya. Jadi dua orang yang dari makam ini kemudian dipindahkan ke relief sana itu di depan. Itu menurut versi juru kunci. Sekali lagi ini untuk konsumsi ya. Karena yang berhak narasumber. Iya. Jadi makam ini sekarang Makam ini memang yang jelaskan juru kunci. sedang terang. Pertama menemukan baju bagaimana? Apa? Jadi sekitar tahun 75 itu ada laporan dari masyarakat bahwa menemukan tumpukan-tumpukan tulang. Dulu kan orang bercari nih kemana kakek neneknya dulu kan. Dulu alasan Jepang tuh kalau tidak salah menurut literatur yang saya belajar itu mereka mau diajak konferensi, rapat, musyawarah gitu. Rupanya mereka itu diculik karena didahului oleh Jepang karena mendengar akan ada pergerakan perlawanan di Banjarmasin. Bocor oleh mata-matanya, lalu didahului lah. Nah, jadi tangkapi orang-orang tua itu, maka terkenal kalau di Kalbar itu dengan mobil sungkup. Iya, Mobil sungkup. Di tokoh-tokoh masyarakat itu. Kalau sultan yang dari Pontianak ada juga di sini. Di sini ada semua penambahan sultan-sultan. Kan Sultan Muhammad enggak di sini. Sultan Anu ada, Sultan Syarif kan di sana. Bukannya Pak Ilham sayang. Enggak, sultan selain daripada itu. Sultan dari Pontianak. Banyak kalau lihat di Borneo sekarang kan tidak kelihatan itu, tapi menurut data itu kan sini 21.037 orang. Ada sultan-sultan penambahan tuh, tapi kan tidak ditemukan kecuali jenazah-jenazah yang jelas lah itu kan. Penambahan Ketapang, Sukadana. Beberapa kerajaan kan. Nggak boleh masuk Pak ya? Ada juru kuncinya. Kunci. Jadi di sini ini ada wartawan Cina-Cina juga banyak tuh wartawan Cina tuh. Ajirola lah. Ada di sini. Ada macam-macam padang. Kok di dalam tuh banyak foto-fotonya tuh. Iya. Banyak foto-fotonya, cuma enggak bisa masuk gitu. Sayang ya. Bisa masuk. Besok mungkin buka ya. Insya Allah. Minta kuncinya bukan? Hah? Minta kuncinya. Juru kuncinya enggak ada. Enggak ada. Juru kuncinya enggak ada. Minta mau percaya, sama semalam kan mau percaya. Ya enggak ada kali itu. Udah kita doa dah ya. Ya. Ini saudara makam yang ke-10, makam terakhir di mana kerabat keluarga kerajaan dimakamkan di sini, dibantai di sini oleh Jepang. Dan sungguh kami rasa terharu bisa datang ke sini dan memanjatkan doa. Mudah-mudahan anak cucu beliau dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari penjajahan-penjajahan yang akan datang.
اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان واجعلهم حفرة من حفرة الجنان أنا ومن كان في سيئات يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بصفاتنا يا الله بها يا الله بها يا الله بصفاتنا يا الله بها يا الله بها يا الله المرحوم والمرحومة بصفاتنا ربنا Allah sallallahu barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Ya Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 bulan 12 tepatnya pada hari Sabtu kami dari tim Madani Maghrib dan Isya bisa berkunjung di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landang. Alhamdulillah hari ini kami berada di satu makam perjuangan syuhada yang dulu pernah kita mendengar ceritanya 21.737 orang yang meninggal dunia dibantai oleh komunis Jepang. Nah, inilah tanda-tanda ataupun bukti kekejaman komunis Jepang. Mudah-mudahan kami datang kemari juga tergolong orang-orang yang syuhada, meninggal dalam kalimah mengucapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Harapan kami semoga teman-teman bisa berkunjung di sini mengenang sejarah Kalimantan Barat dan insyaallah pada tanggal 28 Juni setiap setahun sekali ya Bang ya. Setiap setahun sekali diperingati hari bergabungnya daerah untuk datang kemari berkunjung mengenang perjuangan syuhada. Maka harapan kami terutama orang Kalimantan Barat untuk sudi bisa datang melihat sejarah Kalimantan Barat di sini. Maka ini saja mungkin kami dapat sampaikan dan kami dari rombongan Madani bersusah payah untuk datang kemari tidak lain tidak kan hanya untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Semoga kami juga termasuk orang-orang soleh. Amin amin ya Allah. Amin. Mungkin ini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya selaku orang Mandor dan selaku orang Kalbar, selaku generasi muda, jangan sampai lupakan sejarah. Jangan sampai kita orang Kalbar tidak tahu sejarah. Betapa dulu kakek nenek moyang kita telah bersusah payah juangkan kemerdekaan dan situsnya ini peninggalannya ini ada di Mandor salah satunya. Untuk itu malu kita kalau jadi orang Kalbar belum pernah singgah ke situs sejarah ini. Jadi untuk itu kita lihat bagaimana para syuhada kakek nenek moyang kita telah memperjuangkan negeri ini. Satu generasi orang Kalbar ini habis, maka wajar kalau kita tertinggal. Jadi dari orang kayanya, dari sultannya, dari wartawannya, dari tokoh masyarakat semua habis dikumpulkan, dibawalah ke hutan Mandor ini. Insyaallah sekali lagi kami mengundang kepada kita semua warga Kalimantan Barat, datanglah, jangan kita tahu sejarah luar saja tapi kita tidak tahu sejarah daerah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kekejaman komunis Jepang. Bukti kekejaman komunis Jepang yang dimana terdapat ribuan mayat di sini yang dipancung Jepang. Inilah buktinya. Di sini terdapat makam-makam para syuhada. Maka dari itu komunis Jepang yang namakan komunis itu sangatlah berbahaya bagi diri kita dan keturunan kita. Assalamualaikum.